Vincent Kompany resmi perpanjang kontrak. Bayern Munchen resmi mengumumkan bahwa mereka memperpanjang kontrak sang pelatih Vincent Kompany sampai tahun 2029. Bayern Munchen puas dengan kinerja pelatih asal Belgia tersebut. Kontrak sang pelatih sejatinya baru akan berakhir di tahun 2027. Tetapi Bayern Munchen sangat puas dengan kinerja sampai mereka harus memberikan kontrak yang baru sekitar 2 tahun lagi. Laga Barcelona versus Villarreal di Miami resmi dibatalkan. Rencana La Liga menggelar pertandingan resmi antara Barcelona dan Villarreal di Miami, Amerika Serikat akhirnya batal terlaksana. Baik pihak La Liga maupun penyelenggara yakni Relevan Sport mengkonfirmasi pembatalan pada hari Selasa waktu setempat. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah Relevan mengumumkan penundaan laga tersebut. Tak lama kemudian, La Liga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa laga tersebut kini resmi dibatalkan sepenuhnya. Harry Maguire layak dibawa Inggris ke Piala Dunia 2026. Timnas Inggris disarankan membawa Harry Maguire ke Piala Dunia 2026. Bek MU itu dianggap punya kualitas dan kepemimpinan yang luar biasa. Wayne Rooney menilai bahwa Maguire punya mental baja sehingga bisa bangkit dari keterpurukan yang menjadi sosok yang bisa diandalkan. Wayne Rooney pun berharap bahwa mantan bek termahal di dunia itu masuk ke Piala Dunia 2026. Maguire sudah tak lagi mendapatkan panggilan ke Timnas Inggris sejak September 2024. Semoga kemenangan atas Liverpool jadi momentum kebangkitan MU. Manchester United meraih kemenangan kedua beruntun di Liga Inggris usai membungkam Liverpool di Anfield Stadium, dan kiper Sonny Lemans berharap hasil itu bisa menjadi momentum kebangkitan dari setan merah. MU selanjutnya akan menjamu Brighton and Hove Albion pada Sabtu 25 Oktober 2025. Pada musim lalu mereka selalu kalah dalam 2 pertemuan di Premier League. Gaya main Liverpool tak cocok dengan Alexander Isak. Rio Ferdinand menilai gaya main yang berbeda antara Newcastle United dan juga Liverpool bikin Alexander Isak butuh waktu untuk adaptasi. Isak kini menjadi sorotan karena tampil tumpul di lini depan Liverpool. Dikutip dari Scores, ia cuma mampu membuat 2 tembakan dan tak membuat umpan kunci ketika berhadapan dengan MU kemarin. Isak mendapatkan pasukan umpan silang di Newcastle United. Ia juga tak banyak bekerja keras untuk bisa membuka ruang dan melakukan pressing. Zona operasi Isak banyak di kotak penalti bersama Newcastle United. Nottingham Forest tunjuk Sendes jadi pelatih yang baru. Nottingham Forest resmi mengangkat pelatih baru menggantikan AS Postecoglou, mantan manajer Everton yakni Sendes yang ditunjuk sebagai penggantinya. Sendes sudah tidak asing dengan Nottingham Forest. Mantan bek ini besar di Akademi Forest di tahun 1987 hingga tahun 1989. Nottingham Forest kini jadi tim yang keempat yang diasuh oleh Sendes dalam karir kepelatihannya. Dia sebelumnya membesut Watford, Burnley dan juga Everton. John Terry akui bermimpi jadi pelatih Chelsea. John Terry mengungkapkan bahwa dirinya masih menyimpan impian besar untuk bisa menjadi pelatih kepala Chelsea. Meski kini fokus membina pemain muda, Terry tak menutupi bahwa impiannya adalah menjadi manajer tim utama Chelsea suatu saat nanti. Arteta sebut Simeone akan sukses di Liga Premier Inggris. Diego Simeone sudah lama melatih Atletico Madrid. Seandainya Simeone tertarik menjajah Liga Premier Inggris, Mikel Arteta yakin dia juga akan sukses di sana. Pelatih Argentina itu menuju tahun ke-14-nya membesut Los Crocodilos. Di bawah arahan dari Simeone, Atletico konsisten bersaing di kompetisi domestik dan 2 kali menjadi finalis di ajang Liga Champions. Sebanyak 8 trofi juara dipersembahkan El Colo untuk Atletico Madrid. Twente tawari solusi, Mesilker belum merespons. Twente masih belum juga memainkan Mesilkers hingga Liga Belanda berjalan 9 pekan. Mereka kini mewajibkan Hilkers untuk menekan kontrak yang baru. Direktur olahraga Twente yakni Jan Strijdor menegaskan bahwa sudah ada kontrak baru yang ditawarkan kepada Mesilkers, tetapi sayangnya belum ada respon dari sang pemain. Tanpa Hilkers, Twente mencatatkan 4 kemenangan. Dalam 2 laga lainnya, Twente meraih hasil imbang dan 3 kali menelan kekalahan. Tim
Timnas Thailand resmi pecat sang pelatih. Kabar mengejutkan dari Thailand, federasinya memecat pelatih Masata Daisy dari kursi kepelatihan Timnas Thailand. Pemecatan ini terbilang cukup mengejutkan. Isi sudah menjabat sebagai pelatih Timnas Thailand sejak 2023 menggantikan Manu Polking. Rekornya setelah 30 pertandingan adalah 16 kemenangan, 6 imbang, dan 8 kali kalah. Facundo Garcés ditebak Alves buntut kasus dokumen palsu. Karir dari Facundo Garcés di Eropa harus terhenti lebih cepat dari dugaan banyak pihak. Bek asal Argentina itu resmi ditebak oleh Deportivo Alaves buntut kasus dugaan pemalsuan dokumen agar dirinya bisa memperkuat timnas Malaysia. Menurut laporan dari The Wall Pass Journal, Alaves kini telah menghapus nama dan juga foto Facundo Garcés dari situs resmi klub. Dalam daftar skuad musim ini, nama sang pemain sudah tidak tercantum sama sekali. Pelatih baru dan agenda FIFA Matchday Timnas November masih tanda tanya. Pelatih baru dan juga agenda FIFA Matchday Timnas Indonesia bulan November masih menjadi tanda tanya. Menpora yang juga menjadi ketum PSSI Erick Thohir masih menutup rapat informasi. Kekosongan kursi pelatih akan berimplikasi terhadap agenda FIFA Matchday di bulan depan. FIFA Matchday alias JD Internasional terdekat akan jatuh di tanggal 10 hingga tanggal 18 November 2025. Frank de Boer dan juga Timur Kapace masuk bursa pelatih Timnas Indonesia. Spekulasi mengenai masa depan calon pelatih baru Timnas Indonesia kembali mencuat setelah unggahan foto dari Simon Tamata yang terlihat berpelukan dengan Frank de Boer beredar di media sosial. Momen tersebut langsung memicu dugaan bahwa mantan bek Timnas Belanda itu berpotensi menggantikan posisi dari Patrick Kluivert. Selain de Boer, nama Timur Kapace, mantan pelatih dari Timnas Uzbekistan, juga ramai diperbincangkan karena rekam jejak apiknya di level internasional. Setelah cetak hat-trick perdana, Fermin Lopez PD tetap laga El Clasico. Gelandang serang Barcelona Fermin Lopez menjadi bintang utama kemenangan telak timnya atas Olympiakos. Pemain berusia 22 tahun itu sukses mencetakkan hat-trick perdananya untuk Blaugrana. Barcelona menang besar dengan skor 6-1. Kemenangan ini menjadi modal yang sangat penting bagi skuad asuhan dari Hansi Flick. Lopez kini langsung mengalihkan fokusnya. Ia bertekad untuk bisa membawa momentum positif ini ke laga super panas El Clasico melawan Madrid di akhir pekan nanti. Tekaners bantai tim tamu Gyökeres sumbang 2 gol. Arsenal tampil luar biasa di Emirates Stadium kala menjamu Atletico Madrid. Skuad dari Mikel Arteta memperlihatkan permainan dominan dan menutup laga dengan kemenangan telak 4-0 lewat gol dari Magalhaes, Martinelli, dan juga brace dari Victor Gyökeres. Dalam tempo yang singkat di awal babak kedua, mereka meledak dengan 4 gol beruntun yang membuat pertahanan Atletico Madrid berantakan. Kemenangan telak ini menegaskan dominasi Arsenal di dalam grup Liga Champions musim ini dengan raihan sempurna 9 poin dari 3 laga. Erling Haaland belum bosan cetakan gol, The Citizen menang meyakinkan. Manchester City sukses membuat kemenangan penting di markas Villarreal. The Citizen menang meyakinkan dengan skor 2-0 lewat gol dari Erling Haaland dan juga Bernardo Silva di babak pertama. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Man City tak berubah. Tambahan 3 poin ini membuat The Citizen kini mengoleksi 7 poin dan menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions. PSV mimpi buruk tim asuhan Antonio Conte. Napoli menelan hasil Liga Champions yang sangat memalukan dalam lawatannya ke markas PSV Eindhoven. Tim asuhan dari Antonio Conte secara mengejutkan hancur lebur dengan skor akhir 2-6. Kartu merah kontroversial yang diterima oleh Lorenzo Luca di babak kedua menjadi titik balik petaka bagi Napoli. Setelah insiden tersebut, PSV dengan leluasa menggelar pesta 6 gol ke gawang tamunya tersebut. Malam sempurna di St. James Park. Newcastle meraih hasil di Liga Champions yang fantastis saat menjamu Benfica. Tampil perkasa, The Blackbees sukses membantai tamunya dengan skor telak 3-0. 2 gol dari pemain pengganti Harvey Barnes dan 1 dari Anthony Gordon memastikan 3 poin penuh di laga tersebut. Hasil ini sekaligus mengakhiri tren buruk 3 kekalahan kandang beruntun Newcastle di pentas Eropa.
Real Madrid restui Endrick pergi di Januari. Endrick sudah lama tidak bermain untuk Madrid. Penampilan terakhirnya pada 5 Mei kontra Sevilla di akhir Liga Spanyol musim yang lalu. Dilaporkan oleh Marca, Endrick meminta Real Madrid untuk melepasnya di Januari dan Madrid kasih lampu hijau siap melepas sang pemain dengan status pinjaman. Real Madrid membuka opsi meminjam sang pemain ke klub manapun. Itu termasuk andai ada klub La Liga yang turut untuk meminatinya. AC Milan siapkan trik jitu untuk Kate bintang Manchester City ke Italia. AC Milan dikabarkan tengah menyiapkan langkah cerdas untuk bisa memboyong gelandang Manchester City yakni Mateo Kovacic ke Serie A dengan bantuan sahabat sekaligus kompatriotnya yakni Luka Modric. Mateo Kovacic yang bergabung dengan City dan masih memiliki kontrak hingga tahun 2027 dikabarkan tidak sedang dalam pembicaraan perpanjangan kontrak yang baru. Jika rencana ini berhasil, AC Milan bukan hanya akan mendapatkan gelandang berpengalaman yang mampu memperkuat lini tengah mereka. Ronaldo minta Al Nassr datangkan Robert Lewandowski. Cristiano Ronaldo dikabarkan meminta Al Nassr untuk bisa mendatangkan Robert Lewandowski di musim panas nanti. Ini bertepatan ketika kontrak Lewandowski habis di Barcelona. Kehadiran dari Lewandowski dinilai bisa memperkuat lini serang dari Al Nassr. Meski sudah usur, Lewandowski masih super gol yang awal musim ini sudah mengemaskan 4 gol dari 7 laga di La Liga. Untuk diketahui, Ronaldo punya prioritas untuk bisa menentukan transfer pembelian atau penjualan pemain dari Al Nassr dan itu merupakan hak istimewanya di Al Nassr. MU sedang membangun trio maut dengan The Next Ronaldo. Bayangkan lini serang Manchester United yang diisi oleh pemain-pemain muda eksplosif seperti Endrick yang dijuluki The Next Ronaldo. Kemudian ada Matheus Cunha dan juga Anton Semenyo, semua diarahkan oleh Ruben Amorim. Itulah skenario impian yang sedang ingin dicapai oleh sang pelatih asal Portugal tersebut. MU dilaporkan termasuk di antara sejumlah klub yang kini memantau situasi pemain muda sensasional yakni Endrick. Jika Endrick bergabung, maka Sesko bisa menjadi opsi cadangan yang sangat bagus ketika United membutuhkan gaya bermain yang lebih direct.